Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Insani Basir, NIM 2004-2099, berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan 12 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai praktik hacking. Teknik hacking adalah metode atau langkah kerja yang dilakukan seseorang atau disebut dengan hacker untuk melakukan peretasan sebuah target. Teknik ini juga dapat dijadikan sebagai panduan untuk melakukan proses selanjutnya. Selanjutnya itu ada pencurian di dunia maya. Di dunia maya sangat rawan terjadi pencurian data pribadi dan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk berbagai tindakan kejahatan. Modus-modus yang akan terjadi terus berganti dari waktu ke waktu sehingga selalu ada korban dengan kerugian materi yang tidak sedikit. Informasi sensitif yang merupakan privasi seseorang dapat digunakan untuk penipuan atau tindakan merugikan lainnya. Jika lengah dan tidak cermat, bisa jadi pemilik sendiri dengan sukarela menyebarkan identitas sendiri dalam rekam digital. Contoh-contoh modus pencurian data pribadi di dalam dunia maya seperti pinjaman online, jual beli online, lowongan kerja, permintaan survei, dan menggunakan aplikasi. Cara untuk melindungi data pribadi yang pertama yaitu tidak mengirimkan kartu identitas kepada orang yang tidak dikenal. Yang kedua, tidak tergiur untuk penawaran menarik yang tidak jelas asal-usulnya. Yang ketiga, lebih cermat. Yang keempat, selalu menggunakan undang-undang yang mengatur data pribadi, yang mana kepolisian juga akan menindaklanjuti tindakan penyalahgunaan identitas seseorang tanpa izin di dunia maya menggunakan Undang-Undang ITE. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 26 ayat 1. Salah satunya mengenai hak pribadi. Selanjutnya yaitu pembajakan software. Pembajakan software atau perangkat lunak ini adalah penyalinan atau distribusi perangkat lunak secara ilegal atau tidak sah. Biasanya sebuah program atau aplikasi hanya memberikan izin untuk satu pengguna dan satu komputer saja. Dengan membeli perangkat lunak, seseorang menjadi pengguna berlisensi atau berizin dan bukan pemilik. Jenis-jenis pembajakan. Yang pertama yaitu memuat perangkat lunak di komputer tanpa memberikan lisensi yang sesuai. Yang kedua, menggunakan key generator untuk menghasilkan kunci pendaftaran yang mengubah sebuah versi evaluasi menjadi versi berlisensi. Yang ketiga, menggunakan kartu kredit curian untuk menipu membeli lisensi perangkat lunak. Yang keempat, mengirim versi lisensi produk perangkat lunak di internet dan membuatnya tersedia untuk diunduh. Bentuk-bentuk pembajakan software. Yang pertama, pemuatan ke dalam hard disk. Perbuatan ini biasa dilakukan jika kita membeli komputer dari toko-toko komputer, di mana penjual biasanya menginstal sistem operasi beserta software-software lainnya sebagai bonus kepada pembeli komputer. Yang kedua yaitu soft lifting, yaitu di mana sebuah lisensi menggunakan sebuah software dipakai melebihi kapasitas penggunaannya. Misalnya membeli satu software secara resmi, tapi kemudian menginstalnya di sebuah komputer melebihi jumlah lisensi yang diberikan. Yang ketiga yaitu pemalsuan, yaitu memproduksi serta menjual software-software bajakan, biasanya dalam bentuk CD-ROM, yang banyak dijumpai di toko buku atau pusat-pusat perbelanjaan. Penyewaan software illegal downloading, yakni dengan mendownload software dari internet secara ilegal. Yang terakhir yaitu penyewaan piranti lunak. Selanjutnya ada pelanggaran hak cipta intelektual. Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya berhak cipta yang melanggar hak cipta, seperti hak untuk memproduksi, menyebarluaskan, menampilkan, atau memamerkan karya berhak cipta, atau untuk menciptakan karya keturunan tanpa persetujuan dari hak cipta, yang biasanya penerbit atau perusahaan lain yang mewakili telah ditugaskan oleh penulis pekerjaan. Selanjutnya ada pertahanan dari virus. Gunakan aplikasi anti-malware. Menginstal aplikasi anti-malware dan selalu memperbaruinya dapat membantu mempertahankan PC Anda dari virus dan malware lainnya, atau disebut juga dengan perangkat lunak berbahaya. Pertahanan Microsoft adalah perangkat lunak anti-malware gratis yang disertakan dengan Windows dan terus diperbarui secara otomatis melalui Windows Update. Selanjutnya itu ada etika dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu privasi. Privasi adalah kemampuan satu atau kelompok individu untuk mempertahankan kehidupan atau urusan personalnya dari publik dan mengontrol arus informasi mengenai diri mereka, yang mana terdapat dalam Undang-Undang Teknologi Informasi ayat 19 yang berbunyi, privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi, baik oleh dirinya atau orang lain.
Selanjutnya itu ada akurasi. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, bahkan membahayakan. Selanjutnya itu ada properti, yaitu perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini, yaitu dikenal dengan sebuah haki, hak atas kekayaan intelektual. Haki bisa diatur melalui hak cipta atau copyright, paten, dan rahasia perdagangan. Terakhir yaitu akses. Fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok tertentu, tapi justru untuk mendukung pengaksesan semua pihak. Baiklah, sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.